Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video record tentang ringkasan bab 9 di mata kuliah Perilaku Organisasi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Tasya Mundika Dilasari, NIM 191041898, kelas manajemen A2 pagi, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, kita langsung saja ke ringkasan. Ringkasan bab 9 berjudul tentang konflik dan negosiasi. Pengertian konflik. Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu configere yang memiliki arti kata saling. Memikul atau Inayah 2014, konflik merupakan sebuah keadaan di mana seseorang atau kelompok memiliki persepsi yang berbeda dengan pihak lain, yang dapat mempengaruhi secara negatif dalam pencapaian kepentingan dan tujuan. Sri Tumini di tahun 2005, konflik juga dijelaskan sebagai pertentangan atau ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota atau kelompok yang disebabkan karena kedua belah pihak harus memberi sumber daya atau karena adanya perbedaan situs, nilai, persepsi, kepentingan dan kebutuhan, dan tujuan. Wibowo dan Mubarok di tahun 2016, menurut Kampux, bahwa konflik sebagai anggapan bahwa adanya pertentangan kepentingan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain secara negatif mempengaruhi. Kampux di tahun 2011, konflik juga diartikan sebagai proses sosial antara dua atau lebih yang mana salah satu pihak berusaha untuk saling menyingkirkan dan menghancurkan. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik adalah ketidakcocokan, sasaran, perbedaan penafsiran dan ketidakkesepakatan yang terjadi antara kedua atau lebih individu maupun kelompok dalam organisasi mencakup kepentingan, kebutuhan dan tujuan di mana pihak yang satu mempengaruhi secara negatif terhadap pihak lain sehingga adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan. Jenis konflik di mana terdiri dari A. Hubungan tugas yaitu penekanan konflik yang terjadi atas isi dan sasaran pekerjaan. B. Konflik hubungan yaitu konflik yang terjadi berdasarkan pada hubungan interpersonal. Dan C. Konflik proses yaitu konflik yang terjadi atas cara dalam melakukan pekerjaan. Pandangan tentang konflik. Dalam perkembangannya terdapat 3 pandangan tentang konflik yang terjadi dalam organisasi yaitu Suparta dan Sintasi di tahun 2017. Yang pertama yaitu ada traditional view of conflict atau pandangan secara tradisional. Pandangan ini meyakinkan bahwa konflik yang terjadi harus dihindari karena semua konflik itu berbahaya. Pandangan tentang konflik ini pada umumnya terjadi pada tahun 1930 sampai 1940-an. Konflik akan mengakibatkan kerugian dipandang sebagai sesuatu yang berdampak negatif, buruk dan berbahaya. Behavioral atau konflik berdasarkan pandangan hubungan manusia. Pandangan ini berpendapat bahwa konflik dianggap sebagai kejadian yang dialami, wajar, tidak dapat dihindari kelompok. Interconscious view of conflict atau pandangan intersionis. Pandangan ini berpendapat bahwa konflik tidak hanya sebagai kekuatan positif tetapi diperlukan dalam peningkatan kinerja. Konflik fungsional dan definisional. Konflik secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak pada organisasi. Konflik berbagi atas 2 berdasarkan manfaat yaitu konflik fungsional dan disfungsional. Konflik yang bersikap fungsional mengakibatkan hal positif dan bermanfaat. Konflik yang tidak fungsional atau divisional mengakibatkan hal negatif atau merugikan. Dampak konflik dan divisional dijelaskan sebagai berikut. Suparta dan Sintasi di tahun 2017, fungsional konflik. Fungsional merupakan konflik yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Divisional, konflik yang menghalangi organisasi atau kelompok mencapai tujuannya. Sedangkan divisional menjadi penghambat kinerja kelompok secara spesifik sehingga menurunkan efektivitas organisasi. Kelompok yang menguntungkan dapat berubah menjadi konflik yang berbahaya. Proses konflik. Untuk memahami konflik, maka dapat dijelaskan dari proses konflik terdiri dari 5 tahapan. Tahapan 1, pontional, oppositions, or compatibility, atau
pontial, pertentangan atau ketidakcocokan. Dan ke tahapan kedua, connection dan prosocialization atau kognisi dan persosialisasi. Terhadap tahap 3, intentions atau maksud, terdapat 4 behavior atau perilaku. Dan tahap 5 ada outcomes atau hasil. Jenis konflik dalam organisasi. Konflik organisasi terjadi di beberapa tingkatan dan muncul dalam bentuk yang berbeda. Berbagi tingkatan dan jenis konflik seringkali memiliki sumber dan akar yang berbeda. Memahami tingkat dan jenis konflik yang dapat membantu seseorang media agonis konflik dan mengolah konflik secara efektif. Suparta dan Sintasi di tahun 2017, konflik interpersonal merupakan konflik yang dialami seseorang yang berhubungan dengan dirinya. Yang kedua, konflik antarpersonal merupakan konflik yang terjadi antara dua orang atau lebih. Konflik antar individu seperti antara pelanggan dan penjual. Konflik antar pribadi biasanya terjadi karena ada alasan termasuk perbedaan pandangan mendasarkan tentang apa yang harus mereka lakukan. Upaya mendapatkan banyak sumber daya atau orientasi kerja dan waktu. Yang ketiga, konflik antar kelompok. Merupakan konflik yang terjadi satu kelompok dengan kelompok lainnya yang bersifat kolektif. Konflik dalam suatu kelompok kemungkinan besar akan menjadi yang tertinggi selama tahap awal. Pengembangan kelompok ketika ada perbedaan yang kuat di antara anggota. Yang keempat, konflik intraorganisasi merupakan semua jenis konflik yang terjadi dalam suatu organisasi. Konflik dapat terjadi antar unit baik secara struktural atau struktural fungsional maupun hubungan vertikal dan horizontal dalam organisasi. Konflik hubungan secara vertikal seperti hubungan manajer dengan bawahan. Hubungan konflik secara horizontal yaitu konflik yang terjadi antar departemen atau kelompok kerja. Yang kelima, konflik antar organisasi merupakan konflik yang terjadi karena adanya saling ketergantungan antara perusahaan dengan perusahaan lainnya. Contohnya, adanya ketergantungan antara perusahaan dengan pemasok, distributor, maupun pelanggan. Pengertian negosiasi. Negosiasi diartikan sebagai suatu proses yang di dalamnya terdapat kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dalam pertukaran barang atau jasa sehingga menghasilkan kesepakatan kerjasama. Wijayati di tahun 2019, negosiasi muncul karena adanya perbedaan pendapat antara dua belah pihak sehingga perilaku dilakukan kerjasama untuk mencapaikan sebuah kesepakatan. Negosiasi diharapkan menghasilkan kesepakatan yang adil dan masuk akal sehingga memuaskan kedua belah pihak. Sirtumini di tahun 2005, negosiasi diartikan sebagai proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Inaya di tahun 2014, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah upaya untuk mencari jalan keluar atau mencari penyelesaian dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, menghasilkan kesepakatan bersama. Strategis negosiasi yang pertama yaitu negosiasi distributif. Negosiasi merupakan perundingan bersama yang menghasilkan capaian yang ditetapkan. Negosiasi distributif bersifat memberi sumber daya yang berjumlahnya tetap. Tujuan dari negosiasi distributif adalah untuk meningkatkan keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga terdapat situasi menang kalah. Negosiasi interaktif merupakan perundingan yang menghasilkan pemecahan bersama yang saling menguntungkan, yang mana kedua belah pihak merasa puas atau hasil negosiasi. Negosiasi dengan satu atau lebih penyelesaian dapat menciptakan pemecahan masing-masing sehingga masing-masing perundingan mendapatkan keuntungan dan kemenangan. Perbedaan individu dalam organisasi. Dalam organisasi perlu sikap dan suasana positif yang mendukung sehingga menghasilkan kondisi yang baik. Ada beberapa sifat yang mempengaruhi hasil negosiasi seperti kepribadian, perbedaan gender, dan perbedaan kultur. Perbedaan sifat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian dalam negosiasi, perbedaan gender, perbedaan budaya, negosiasi menggunakan pihak. Ketiga, negosiasi tidak selamanya berlangsung antara dua belah pihak dalam melakukan negosiasi dapat juga melibatkan pihak ketiga sejak awal.
Mediator atau penegah. Mediator merupakan pihak ketiga yang bersifat netral yang berfungsi untuk memfasilitasi penjelasan negosiasi dan menggunakan penalaran, pemujukan, dan pemberian usulan dan sarana alternatif. Yang kedua ada arbitrator atau wasit. Arbitrator merupakan pihak ketiga yang selalu menghasilkan penyelesaian dalam memiliki wewenang memaksa terjadinya sebuah kesepakatan. Arbitrator memiliki kewenangan untuk ditekankan kesepakatan. Yang ketiga, konsiliator yaitu perujuk. Konsiliator merupakan orang atau pihak ketiga yang dipercaya dan netral yang bertugas untuk menjabatani proses komunikasi antara kedua belah pihak yang bersitegang. Konsiliator tidak memiliki wewenang mempengaruhi hasil negosiasi. 4. Konsultasi. Konsultasi merupakan pihak ketiga yang memiliki kecakapan dalam penyelesaian persoalan maupun memfasilitasi pemecahan masalah yang lebih difokuskan pada hubungan antara pihak dibanding isu yang substantif. Nah, sekian dari ringkasan bab 9 di mata kuliah perilaku organisasi. Atas kesempatannya saya banyak ucapkan terima kasih.